Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Di video ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya atau tahapan apa saja yang dipersiapkan untuk pernikahan. Poin yang pertama yaitu menentukan tanggal. Mengapa harus menentukan tanggal terlebih dahulu? Dikarenakan jika kita ingin membooking vendor atau mendaftarkan pernikahan kita harus memiliki tanggal terlebih dahulu. Menentukan tanggal itu harus didiskusikan dengan kedua belah pihak, yaitu calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki beserta orang tuanya. Seperti yang kita tahu, di beberapa suku di Indonesia menentukan tanggal itu sangat penting dan tidak bisa sembarangan, dikarenakan memakai atau memegang adat istiadat, yaitu dimana untuk menentukan tanggal bisa melihat dari tanggal lahir calon pengantin perempuan dan tanggal lahir calon pengantin laki-laki. Apakah itu cocok atau tidak cocok, atau bisa juga tentang bulan dalam tahun Islam, seperti apakah bulan ini baik untuk melangsungkan pernikahan atau tidak. Jadi hal yang paling penting, yang paling utama yaitu menentukan tanggal. Dan poin yang kedua yaitu membuat grup WhatsApp. Membuat grup WhatsApp itu, di dalam grup WhatsApp tersebut hanya ada 2 members, yaitu calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Di mana grup itu, isi dari grup tersebut kita bisa mengirimkan link-link atau tautan vendor yang akan rencananya kita pakai. Seperti yang kita ketahui, untuk zaman sekarang kita bisa mengetahui price list atau fasilitas apa saja yang bisa kita dapatkan dari vendor tersebut hanya melalui Instagram atau TikTok dari vendor tersebut. Jadi kita bisa mengirimkan ke grup WhatsApp itu sehingga bisa kita list satu-satu. Kenapa harus grup WhatsApp? Kenapa tidak chat pribadi dengan pasangan kita? Dikarenakan supaya chat pribadi dan link-link yang sudah kita kirimkan itu tidak tercampur, sehingga ketika kita mau hanya melihat atau meng-cross-check kembali vendor itu, kita bisa dengan cepat mencarinya, tidak tercampur dengan chat pribadi. Di grup WhatsApp tersebut juga kita bisa kirimkan tentang informasi-informasi atau balasan apa saja dari vendor. Kita bisa screenshot lalu kita bisa kirimkan ke grup WhatsApp itu. Jadi semua tentang persiapan pernikahan ada di grup WhatsApp tersebut. Poin yang ketiga yaitu menyamakan visi pernikahan. Maksud saya di sini yaitu mau menikah dengan acara yang besar, acara yang kecil, intimate wedding, atau mengundang rekan atau keluarga jauh. Dan juga kita bisa menentukan budget dan konsep dari acara pernikahan kita. Jadi kita harus menyamakan visi misi terlebih dahulu. Itu juga sama menurut saya seperti menentukan tanggal, yaitu dengan kedua belah pihak dan orang tua masing-masing kedua belah pihak. Ini sangat penting agar meminimalisir masalah yang akan timbul di kemudian hari. Jadi kita tetap on the track, kita tahu kita mau pernikahan seperti apa, konsep seperti apa, dan budget
seperti apa yang kita inginkan dan bisa kita sesuaikan. Jadi menurut saya ini sangat penting. Di poin yang keempat yaitu budgeting dan listing vendor-vendor. Saya di sini menyarankan untuk calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki di mana bisa membuat Google Sheet berupa Excel, dan link dari Google Sheet tersebut bisa dikirimkan ke grup WhatsApp di mana link tersebut berisi tentang vendor-vendor, apa saja yang akan kita pakai, kemudian budgetnya berapa saja, uang yang kita miliki, berapa uang yang kita belum miliki atau kekurangan dari uang yang sudah kita miliki, terus DP sudah berapa yang kita DP-kan, itu bisa kita bikin kolom-kolomnya dan itu sangat transparan sehingga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki bisa menghapus atau menambahkan atau apapun itu, jadi sangat amat transparan dan tidak harus ribet gitu. Mungkin kalau dulu harus pakai buku, harus pakai Excel seperti biasa dan dikirimkan kembali, tapi untuk sekarang bisa pakai Google Sheet atau Google Form. Dan yang terakhir yaitu booking vendor, tapi saya menyarankan untuk booking venue dan makeup artist atau MUA. Seperti yang kita tahu untuk venue itu sangat bahkan untuk di Samarinda sendiri bisa booking dari 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya, karena itu apalagi untuk waktu sehabis lebaran, karena yang ingin menikah sangat padat sehingga kita bisa booking jauh-jauh hari. Kemudian kenapa harus MUA? Kenapa tidak venue dan catering? Karena yang kita tahu MUA sekarang yang besar namanya, yang banyak portofolionya itu juga sama seperti venue, sangat panjang antriannya, sehingga kita bisa sebaiknya kita membooking terlebih dahulu untuk MUA. Saya rasa itu beberapa tahapan yang harus dilakukan atau yang paling penting dilakukan untuk calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.